Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa sekalian yang berbahagia. Kali ini saya bersama Mas Bobi Sutara akan menginformasikan mengenai standarisasi ukuran kelapa kopior. Ini berkaitan dengan ukuran kelapa kopior juga berbeda-beda berdasarkan ukurannya ini berbeda-beda. Jadi yang perlu diketahui sebagai standar untuk itu adalah lingkar dari kelapa itu dari ukuran yang terbesar. Nah, ini supaya nggak berbeda-beda, karena kenapa ini terjadi? Ini kan Mas Bobi, banyak orang yang beli itu kalau nggak kelapa kopiornya langsung itu belum percaya gitu. Iya, kurang puas Pak. Kurang puas, mana nanti kalau dikerok nanti takut ditipu kan gitu. Nah itu makanya banyak yang minta kelapanya, meskipun nanti ukurannya jadi sulit itu mengira-ira ya kan. Iya Pak. Iya, jadi kalau yang frozen yang sudah dikerok itu kan sama timbangannya jelas gitu. Nah itu bagi pelanggan-pelanggan yang sudah biasa lebih senang yang frozen karena ukurannya sudah jelas kayak gitu loh. Ya kan dikemas 250 gram misalnya harganya 40.000 kan jelas itu. Iya. Mas. Jadi kalau kelapa ini kan belinya gelundungan gitu, nanti ada yang ada yang isinya banyak, ada yang isinya sedikit kan gitu, apalagi ukurannya. Oleh karena itu kita juga ini menyampaikan ini berapa ukuran yang selama ini dipakai oleh para ini pedagang kelapa kopior Mas Bobi. Ya. Jadi yang dipakai adalah lingkar dari kelapa itu sendiri. Jadi tolong Mas Bobi ditunjukkan itu kelapanya itu ya. Sekarang jangan mengukur dulu, jadi dites dulu. Biasanya orang kan dikocok dulu kan, dicek-cek ya. Nah, jadi kira-kira pemirsa, ini dikocok-kocok ini seperti pasir segimana tandanya sudah kopior. Gitu. Umurnya berapa itu? Jadi ini biasanya kita panen itu umurnya sekitar 10 bulan. Ya itu 11 lah kalau untuk bibit ya. Jadi kalau untuk bibit itu 11 bulan supaya tua. Supaya lebih tua lah. Iya, kalau untuk dikerok-kerok sih 10 bisa, tapi itu kalau untuk apa saja ya, untuk dimakan gitu. Konsumsi saja. Ya, jadi tergantung pada kegunaannya. Karena nanti kalau itu untuk bibit nanti banyak kontaminasi kalau 10 bulan itu gitu ceritanya. Itulah dari cara kita tahu kelapa kopior atau tidak. Jadi sekarang dibandingkan Mas Bobi kan megang dua. Itu kan beda sekali ukurannya ya kan. Ya yang itu kecil itu ya kan. Maksud harganya sama Mas ya kan. Beda Pak. Kan, Beda. isinya pun sama kalau ngupas nanti kan beda itu. Betul Pak. Ya nanti bisa ditimbang satu dapat berapa kan gitu. Itulah makanya kita jangan kalau kualitatif itu kan sulit. Ini besar ini kecil kan, sebesarnya kecilnya seberapa. Ya makanya kita menyampaikan ini lingkar kelapa itu coba diukur di lingkar bulatnya itu Mas. Sekarang yang besar dulu apa yang kecil dulu? Yang kecil dulu aja ya. Nah, Ukur diameter. bukan diameter, lingkar. Buah ini sendiri. Ya dari ukuran yang paling lebar dulu itu ya. Jadi ngambilnya begitu caranya. Itu berapa itu? Nah, ini 38 Pak. 38 cm. 38 cm. Ya, jadi pemirsa biasanya itu termasuk kecil sekali. Ini sebagai contoh. Biasanya untuk ukuran paling kecil itu orang menyampaikan lingkar dari atau keliling dari kelapa itu yang terluar tadi yang paling besar itu adalah 40 sampai 43. Itu satu kelas. Nah, jadi itu satu kelas. Jadi itu bab itu di bawahnya 40 sampai
43 itu satu kelas. Itu termasuk kelas yang paling bawah. Nah, kemudian di atasnya itu 44. Nah, nanti kalau 44 kelasnya sendiri itu harganya juga berbeda, biasanya ya tergantung selisihnya itu. Kemudian kelas berikutnya 45, 46 itu kelas ketiga Mas Bobi. Kemudian kelas 47. Kemudian nomor 5 kelas 48, 49. Kemudian kelas yang 50 cm. Kemudian ada yang kelas 51 sampai 52 itu nomor 7. Nomor 8 kelas 53, 54. Kelas nomor 9 55 sampai 58. Terus yang nomor 10 kelas terakhir itu kelas besar. Bak besar ini biasanya kelapa dalam. Nah, ini sudah di atas 59 cm. Jadi yang ini kan kelapa kopior genjah ini Mas Bobi. Iya, Pak. Ini contoh saja pemirsa. Coba lingkarnya berapa? Lingkar itu tadi yang paling tinggi itu. Itu yang paling panjangnya gitu. 53 nih. Wah, 53 itu 53. kelas nomor 8. Oh, itu kan nomor kalau dari atas cuma nomor 2 itu termasuk besar juga. Harganya beda. Ya, itu harganya beda tentunya dengan yang kecil tadi mana itu. Ya. Jadi itu pemirsa standarisasi kelas dari kelapa kopior ada 10 tadi. Dari 40 yang terakhir itu yang paling rendah sampai 40 43 atau ke bawah, dan 59 berapa ini 59 ke atas itu kelas besar. Itu pemirsa, mudah-mudahan itu Mas Bobi bisa membantu kita. Kalau jualan jangan sampai salah, sampai ukuran besar kecil dianggap sama. Iya. Tapi kalau kita beli besar kecil sama, janganlah, ukurannya beda-beda, tergantung gitu tadi, kelasnya, selisihnya. Oke, terima kasih Mas Bobi. Sama-sama, Pak. Untuk kali ini menyampaikan itu semua. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.